Ayo bareng-bareng tombo ati. Monggo bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi tombo ati iku limo sawarnane maca Quran angen-angen samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng ira ingkang luwe kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani ati niku menjadi tolak ukur seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akeh penyakit-penyakit hati yang dapat menyebabkan orang itu gagal total menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu karena penyakit hati. Banyak penyakit hati yang kita semua ini tidak merasakan. Kalau kita tidak merasakan kita punya penyakit hati, maka tidak akan ada obatnya. Hati itu adalah tempat berkumpulnya cahaya. Kalau memang orang itu bisa memanfaatkan, maka dikatakan dari syair-syair yang kita baca tadi, bahwasanya ketika seseorang itu terkena penyakit hati, penyakit hati itu ada termasuk riya. Riya itu adalah menonjolkan diri, akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Sering orang itu berpenampilan sebagaimana orang-orang yang bagus, akan tetapi hatinya busuk. Dan kita tidak tahu, karena yang kita lihat itu adalah secara lahir atau secara zahir. Tapi bagi orang yang mengalami itu, kalau dia tidak mempunyai obatnya,
dan terus-menerus itu dibiarkan liar, penyakit riya itu tadi, maka seseorang itu walaupun berpenampilan bagus, maka orang itu adalah orang yang gagal total menurut Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Ya, sombong. Sering pamer terhadap kebaikan, mendengarkan kebaikan, utawa apa nek ngarani iri ataupun yang lain-lainnya, itu adalah macam-macam dari penyakit hati. Maka dikatakan oleh seorang wali besar, yaitu Imam Ibrahim Al-Khawas, dan ini dijadikan sebuah lirik oleh, kalau tidak salah itu oleh Sunan Kalijogo. Oleh Sunan Kalijogo, agar kita orang Jawa atau kita sebagai penduduk Indonesia ini, orang Indonesia ini bisa mengamalkan obat-obat hati ketika kita mempunyai penyakit hati. Dan memang membahayakan benar, bahaya benar. Kalau penyakit-penyakit hati itu dibiarkan liar, tidak segera ditangani, itu sangat-sangat bahaya. Bahayanya itu adalah bahaya tidak di dunia, tapi bahayanya itu adalah bahaya ketika besok di akhirat. Satu dari obat hati itu tadi adalah membaca Quran beserta memaham maknanya. Mungkin kalau kita ini memaham Quran bersamaan dengan membaca Al-Quran bersamaan dengan memaham artinya atau memaham isinya, mungkin sulit. Karena ini harus ada fan ilmunya, ada pakemnya, ya, ada pakemnya. Dan mungkin untuk kita, karena kita ini tidak pernah ada di pondok atau mungkin tidak pernah mengkaji itu, kita sulit. Untuk memaham itu caranya bagaimana? Caranya adalah sering-sering kita ini mendengarkan pengajian dari kiai-kiai. Mesti nih kiai-kiai itu tadi adalah kiai-kiai yang benar-benar bisa mengobati hati kita. Karena banyak orang itu, namanya orang mengaji atau orang ceramah, menguraikan Al-Quran, itu mestinya orang yang mengaji itu akan bertambah dekat dengan Allah. Tapi kenyataannya banyak setelah dia itu mengkaji Al-Quran, tapi malah sebaliknya. Karena apa? Karena orang yang mengajarkan pun itu, dia itu mengajarkan Al-Quran beserta mengkafirkan orang itu. Mengkafirkan seseorang, berarti tidak match. Atau bahasa sekarang itu tidak move on. Ya kan? Tidak move on, itu bahasanya sekarang. Mengajar Al-Quran beserta maknanya, tapi dia juga mengkafirkan seseorang. Ini tidak sesuai berarti. Mestinya ketika kita mendengarkan pengajian, kita ini akan bertambah dekat dengan Allah, bertambah baik perilaku kita, khususnya ya itu terhadap Allah, ya terhadap Rasulullah, dan kita baik dengan sesama. Tapi kenyataannya setelah kita atau orang banyak itu mendengarkan pengajian, bahkan yang dikaji itu adalah uraian-uraian tentang Al-Quran, setelah mengaji dia mengkafirkan seseorang, membid'ahkan seseorang, mensyirikkan seseorang, menjelekkan seseorang, mengklaim seseorang itu ahli neraka, dirinya ahli surga. Ini berarti tidak match ini. Maka ada yang mengatakan kalau kita dalam membaca Al-Quran itu tidak tahu maknanya. Kadang-kadang kan banyak ada orang membaca Al-Quran padahal dia itu tidak tahu maknanya.
tapi dia itu menangis. Nah ini penyakit hati kita ini akan datang. Loh, iki kok koyok wong yo. Wong gak ndunung apa-apa maca Quran kok nangis. Ini penyakit hati kita ini muncul ini. Padahal ketika seseorang itu membaca Al-Quran, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia itu menangis, wis pokoknya ngguguk nangis. Bisa jadi pada waktu itu karena dia itu ingat akan kejelekannya, akan dosanya, timbul di situ interaksi dengan Allah. Karena apa? Karena yang dibaca ini adalah kalam Allah. Walaupun tidak tahu maknanya, tapi ketika dia itu membaca, oh iya, ini adalah kalam Allah, berarti saya ini berhadapan-hadapan dengan Allah. Dari situ dia muncul, oh saya ini orang yang jelek, saya ini orang yang ahli maksiat, saya ini, maka dia akan menangis. Nah, ini daripada orang-orang yang tahu maknanya tapi tidak pernah menangis, bahkan malah mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mensyirikkan orang lain, menerakakan orang lain, dan juga yang lain-lainnya. Ya. Ini satu, membaca Quran dan angan-angan atau memaham maknanya. Artinya bagaimana? Membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Baik itu membacanya itu tidak bisa lancar, ya mungkin terbata-bata, tapi ketika dia membaca Al-Quran itu benar-benar menghadap Allah, maka orang tersebut itu akan mendapatkan cahaya dari Allah, akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nomor satu. Nomor dua, nopo maca Quran sak maknane, angan-angan sak maknane. Nomor loro, salat wengi lakonono. Salat malam itu adalah salat tahajud. Salat malam itu adalah salat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang sudah lewat atau yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Artinya dalam bahasa agama bahwa Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat yang disebut dengan maksum, atau yang dijaga oleh Allah, atau yang dibebaskan oleh Allah, ya, dari melakukan dosa. Artinya seluruh dosa para nabi dan rasul yang akan datang atau yang sudah lewat itu diampuni oleh Allah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun beliau itu digelari oleh mendapatkan derajat dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, diampuni dosanya oleh Allah, ya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah yang sudah lewat atau yang akan datang. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah itu setiap malamnya di pertengahan malam, di sebagian malamnya itu digunakan oleh Rasulullah untuk beribadah kepada Allah. Sampai-sampai diceritakan Rasulullah itu kalau sudah beribadah kepada Allah, ya, kalau sudah munajat dengan Allah, itu sampai kakinya itu pecah-pecah. Sampai istri beliau Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu, padahal dosamu itu sudah diampuni oleh Allah yang sudah lewat atau yang akan datang? Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah menjawab, ada hadis lain mengatakan, ruku sholati li ajli maghfirati. Apakah saya ini akan meninggalkan sholat karena dosa-dosa saya ini sudah diampuni oleh Allah? Ya. Apakah saya ini akan meninggalkan sholat karena dosa-dosa saya ini sudah diampuni oleh Allah?